Malam ini saya coba akan men-sharing-kan ya atau memberikan sebuah kesaksian atau ya lebih ke sharing ya, terkait dengan tema kita malam hari ini yaitu keluarga yang bersukacita dalam Tuhan. Iya, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, rekan-rekan pemuda yang terkasih juga dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau mau dikatakan bahwa keluarga saya sudah, eee istilahnya kalau dibilang bahasa udah perfect atau udah sempurna dalam istilahnya bersukacita, keluarga yang bersukacita dalam Tuhan, menurut saya sih masih jauh sekali ya, jauh sekali dari apa yang sempurna. Tapi saya berpikir bahwa, keluarga saya, terus teman-teman semua atau keluarga Bapak Ibu dan yang lain-lain, kita punya pengharapan dan, kita masih di dalam sebuah proses atau sebuah perjalanan. Jadi, itulah yang kenapa ketika Esther minta saya sebagai koordinator untuk, menyampaikan sharing malam hari ini atau lebih ke kesaksian, ya satu sisi saya berpikir bahwa saya belum layak, tapi di sisi lain saya berpikir bahwa kehidupan yang bersukacita itu adalah sebuah perjalanan. Jadi, ya perjalanan sukacita itu bisa kita alami di dalam hari-hari kehidupan saya dan juga mungkin, Bapak Ibu yang lain atau teman-teman pemuda-pemudi yang lain. Jadi karena itulah saya coba, eee, menerima apa yang si Esther minta untuk menyampaikan tentang kesaksian ini. Karena bagi saya sih agak tabu ya, maksudnya dalam hal untuk menyampaikan kesaksian itu kayaknya sih nggak ini gitu, maksudnya buat kehidupan saya itu kayaknya sih enggak lah, nggak usah lah, yang penting hidup hari-hari jalan seperti apa yang kita jalani, ya itu udah cukup gitu. Tapi dengan berpikir seperti yang tadi, ya udah saya coba men-sharing-kan akan pengalaman saya dalam kehidupan keluarga kami. Jadi karena kehidupan kita ini adalah sebuah perjalanan, sebuah proses, maka ya saya berharap di dalam perjalanan itu kita masih memiliki harapan-harapan untuk mengalami sukacita yang, dari Tuhan, sukacita bersama Tuhan. Dan bukan sekedar sukacita yang sementara, yaitu sukacita di dalam dunia ini. Jadi, sebelum saya lebih lanjut sharing terkait dengan sukacita ini, saya, berpikir bahwa untuk, memahami tentang sebuah sukacita pasti kita memiliki dasar pemikiran terkait dengan sukacita tersebut. Jadi ya, pemahaman saya terkait dengan sukacita itu seperti apa, itu lah yang akan membentuk tentang sukacita saya tuh yang kayak gimana. Jadi, ketika saya sering membaca sesuatu, ketika saya sering mendengarkan sesuatu, ketika saya sering menonton sesuatu, itulah yang akan, semakin menentukan pemahaman saya terkait dengan sesuatu. Nah, begitu juga dengan sukacita. Ketika saya memahami sukacita itu adalah pemberian, hanya sekedar, menikmati hal-hal duniawi, maka pemahaman saya terkait dengan sukacita itu karena terbentuk dari hal-hal yang mungkin saya dengar atau saya lihat dari ya, dari dunia gitu. Tapi ketika pemahaman saya terkait dengan sukacita adalah pemberian Tuhan, maka itu dibentuk berdasarkan mungkin ya kita sering ke gereja atau mungkin sering mendengarkan khotbah terkait dengan sukacita. Nah, itulah yang akan membentuk pemahaman saya terkait dengan sukacita itu. Jadi, dari awal saya berpikir bahwa sukacita itu kalau saya memiliki rumah misalnya. Sukacita itu kalau misalnya, oh ya kalau sudah punya rumah, punya ini lagi, punya kendaraan ataupun yang lain. Tapi lama-kelamaan saya melihat bahwa ketika kita menaruh pengharapan atau sukacita pada hal tersebut, itu tidak akan membawa suatu sukacita yang dalam gitu. Jadi itu hanya di barisan luarnya aja, itu hanya di permukaan. Jadi itu nggak akan memberikan sukacita yang sepenuhnya bagi saya gitu, dan bagi keluarga saya. Jadi saya menyadari bahwa, ya itu benar sih, bahwa sukacita itu yang benar itu adalah sukacita itu adalah buah roh, dan itu adalah pemberian Tuhan.
Jadi saya berpikir bahwa manusia sebagai makhluk ciptaan yang tertinggi, pada dirinya sendiri aja tidak bisa menciptakan sukacita itu buat saya sendiri. Apalagi dengan berpikir bahwa, oh ya kalau sukacita itu ya saya memiliki ini, saya memiliki fasilitas A dan B dan seterusnya. Nah, yang tadi saya bilang bahwa kalau misalnya saya aja nggak punya, nggak bisa menciptakan sukacita buat saya sendiri, apalagi saya mau berharap pada fasilitas-fasilitas yang ada yang bisa memberikan sukacita bagi saya. Makanya saya menyadari bahwa, oh iya, berarti kita atau saya pribadi dan juga mungkin buat teman-teman atau Bapak Ibu yang lain, bahwa kita nggak bisa menaruh pengharapan atau sukacita itu pada apa yang kita miliki, apa yang kita dapatkan. Walaupun di satu sisi berkat itu adalah pemberian Tuhan, tapi di sisi lain kita kalau misalnya menaruh sukacita itu hanya kepada sesuatu yang kita miliki, maka kita akan kita punya pemahaman terkait dengan sukacita itu dalam pemahaman yang salah. Jadi dengan menyadari akan hal itu, saya berpikir bahwa sukacita itu kalau misalnya saya berpikir satu lagi misalnya terkait dengan beban kehidupannya. Kadang kita berpikir bahwa kalau orang bebannya ringan, pasti orangnya bersukacita gitu. Lalu kalau misalnya kita lihat orang yang bebannya berat, pasti dia nggak sukacita, pasti mungkin bebannya terlalu banyak, dia pasti duka cita dan sebagainya. Dia pasti akan mengalami pergumulan-pergumulan yang banyak sehingga tidak ada sukacita dalam kehidupannya. Tapi setelah saya pelajari lagi, saya melihat bahwa sukacita itu tidak bergantung kepada beban saya itu berat atau beban saya itu ringan. Jadi sukacita itu tidak tergantung kepada orang yang memiliki tugas yang berat dengan orang yang memiliki istilahnya tugasnya hanya separuh daripada yang tadi saya sebutkan. Jadi sukacita itu sebenarnya sukacita adalah pemberian Tuhan, dan kalau misalnya kita bersukacita kalau kita menaruh pengharapan kita, menaruh diri kita atau menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Jadi itu adalah sukacita yang sejati, sukacita yang berasal dari Tuhan. Jadi yang tadi saya lihat bahwa dalam kehidupan saya misalnya, oh ya, kadang saya melihat tuh ya orang yang bebannya ringan, mungkin hidupnya sukacita terus ya. Tapi ternyata setelah saya pelajari enggak juga seperti itu. Nah, satu lagi yang saya lihat bahwa dalam kehidupan modern, misalnya kita tinggal di kota Jakarta, seringkali kan sukacita itu yang istilahnya dalam pengertian ya kita bersukacita kalau misalnya kita memiliki fasilitas, kita mau kemana aja kita bisa pergi, misalnya hari ini mau keluar negeri, ya hari ini juga bisa berangkat gitu. Dengan kemergelapan kota Jakarta dan istilahnya kita melihat di dalam dunia sosial, pasti hal-hal tersebut akan mempengaruhi pemahaman kita terkait dengan sukacita. Jadi ya mungkin kita berpikir, oh ya kalau sukacita itu ya kayak orang yang ada di YouTube itu. Sukacita itu kayak orang yang sering jalan-jalan itu. Sukacita itu kalau orang yang sering ya liburan terus, kerjanya dikit tapi mau kemana-mana aja bisa gitu. Nah ini jadi satu buat saya pribadi jadi satu tantangan atau pergumulan yang berat sih bagi kita di kota Jakarta ya. Jadi ketika kita menyadari bahwa sukacita itu adalah pemberian Tuhan dan tidak tergantung daripada apa yang kita miliki, dengan realitas kehidupan bahwa sukacita itu ya itu kita lihat di dalam dunia informasi dengan teknologi yang ada, di dalam dunia sosial yang kita lihat bahwa orang sukacita ya kayak memiliki segala sesuatu yang dia mau apapun bisa gitu. Nah ini satu pergumulan ya buat saya pribadi itu adalah pergumulan yang ya mungkin buat teman-teman Bapak Ibu sekalian dan juga rekan-rekan pemuda, sehingga kita bisa menyadari bahwa memang pergumulan kita itu nggak gampang apalagi tinggal di kota besar seperti kota Jakarta. Jadi itulah yang bisa saya sharingkan malam ini terkait dengan sukacita. Ya saya berharap kita bisa sama-sama bertumbuh di dalam pemahaman sukacita yang benar yang dari Tuhan, dan kita tidak tergantung kepada pemahaman sukacita yang
yang daripada dunia. Ya, itu mungkin sharing dari saya, Yayu. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak David. Dan terima kasih kepada Bapak David untuk sharingnya pada malam hari ini, sharing yang sangat memberkati kita, di mana kita belajar tentang sukacita yang daripada Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Andri Wirawan dengan tema Family That Rejoice in God. Kita akan untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita akan menyanyikan pujian Bapa yang setia. Kau yang selalu mengasihiku dengan kasih yang kekal, pengorbananmu membuatku merasa berharga di matamu. Kau yang selalu menyayangiku dengan kasih yang sungguh, kehadiranmu membuatku mengerti arti kehidupanku. Kau Tuhan adalah
untuk firman Tuhan kepada Bapak Penatua Andri Wirawan. Oke, kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan sore malam hari ini dalam persekutuan Bina Dewasa Muda dan Pasutri. Kami boleh Tuhan beri kesempatan untuk belajar firman-Mu agar kami boleh terus bertumbuh, iman kami bertumbuh semakin lama semakin dewasa, dan hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Hamba-Mu telah mempersiapkan materi-materinya Tuhan, tapi semuanya jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kami memohon pimpinan dan pertolongan-Mu adalah Roh Kudus agar kami dapat, hamba-Mu ini boleh menyampaikan dengan baik seturut kehendak Tuhan, dan setiap kami boleh mengerti apa yang ingin Tuhan sampaikan bagi kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, saya akan share kelihatan ya semuanya ya? Oke. Family that rejoice in God, gitu judulnya begitu. Jadi keluarga yang bersukacita di dalam Tuhan. Nah, bersukacita atau rejoice itu tidak selalu berarti bersenang-senang. Kadang-kadang kita bingung, apa bedanya ya bersukacita, bersenang-senang, apa sih yang membedakan gitu ya. Tetapi kalau kita lihat dari konteks dalam Alkitab bahwa memang ada perbedaan gitu. Nah, kalau bersenang-senang itu bisa kita dapat lakukan dengan usaha sendiri untuk memuaskan keinginan diri sendiri. Contoh, kalau kita punya banyak uang, punya banyak kesempatan, kita boleh beli ini, beli itu. Seperti tadi Pak David bilang, kita punya rumah, punya mobil bagus, bisa jalan-jalan. Itu tujuannya semuanya untuk menyenangkan diri sendiri gitu. Dan itu bisa kita lakukan kalau kita memang punya kemampuannya, punya modalnya gitu, yaitu ya mungkin finansial. Tetapi rejoice itu didapat, sukacita atau rejoice itu didapat dari hasil respon kita yang benar atas setiap peristiwa, karena kita menyadari bahwa adanya campur tangan Allah di situ. Nah, saya amati bahwa jika seseorang semakin kaya, artinya dia punya mampu gitu ya, entah itu punya secara finansial, punya posisi, punya jabatan, punya power, itu orang-orang tersebut memiliki potensi risikonya sebetulnya semakin besar jika kemampuannya itu tidak disertai dengan proses penaklukan diri. Makanya ada kalimat, betapa sulitnya orang kaya masuk surga. Bukan soal kekayaannya, tetapi biasanya orang yang punya kemampuan lebih, semakin lama semakin banyak, dia mulai merasa bahwa dia bisa melakukan semuanya serba sendiri. Dengan apa yang dia miliki, dia bisa melakukan semua ini sendiri. Termasuk bisa memuaskan dirinya, memberi sukacita, kebahagiaan pada dirinya sendiri. Tanpa disadari bahwa orang-orang yang memiliki begitu banyak kelebihan, potensi jatuh ke dalam kesombongan itu juga semakin naik kalau tidak disertai dengan proses namanya penaklukan diri. Nah, dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita tuh nggak bisa sebetulnya untuk istilahnya berdagang dengan Tuhan. Artinya begini, kalau kita hidup ya aku mau menyenangkan diriku sendiri gitu ya. Ya imbal baliknya ya saya nyumbang banyak deh ke gereja gitu. Saya pelayanan juga deh, tapi aku mau hidup menyenangkan diriku sendiri. Ada berapa hal yang mungkin yang dia langgar, yang sebenarnya tidak berkenan pada Tuhan. Tapi dia kompensasikan bahwa contohnya dengan menyumbang banyak ke gereja, melakukan banyak aktivitas agamawi yang boleh dibilang kalau di sebelah, teman-teman saudara kita di sebelah, istilahnya antara dosa dan pahala, ditimbang. Di dalam dunia, dalam kehidupan kekristenan nggak bisa begitu. Tuhan nggak butuh apa yang kita punya, tapi Tuhan ingin
kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, karena sebetulnya kita sudah ditebus sepenuhnya oleh darahnya. Jadi kita nggak bisa dagang sama Tuhan. Kita nggak bisa barteran begitu ya. Nah, berikutnya adalah maaf, ini ya. Sukacita atau damai sejahtera yang melampaui segala akal. Dalam 1 Petrus 4 ayat 13 dikatakan begini, sebaliknya bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Nah, ini kan udah mulai kontradiktif ya dengan pemahaman dunia, pemahaman orang pada umumnya. Dalam penderitaan bersama Kristus, tapi bersukacita. Bagaimana mungkin orang menderita, tapi bisa bersukacita? Itu yang akan membuat perbedaan antara orang percaya dan orang dunia. Jadi rejoice, bersukacitanya sejati adalah karena menyadari kebaikan Tuhan. Dalam kondisi apapun, kita bisa tetap bersukacita atau rejoice karena kita menyadari betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Pemahaman seperti itu baru bisa kita alami, kita mengerti jika kita melalui proses pengenalan yang benar akan Tuhan. Orang-orang yang hidupnya semaunya sendiri, tidak berusaha untuk mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi pribadi Tuhan, itu nggak bisa tuh. Bersukacita dalam penderitaan bersama Kristus, itu nggak bisa. Kenapa? Fokusnya adalah diri sendiri, bukan fokusnya kepada Tuhan. Jadi proses yang harus dilalui adalah pengenalan yang benar akan Tuhan, supaya kita bisa memahami dan merasakan bagaimana bersukacita karena kebaikan Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Kita harus berubah dulu. Pertama pikiran kita, konsep kita harus berubah dulu. Lalu pikiran kita itu kita implementasikan dalam perbuatan kita, kehidupan kita hari demi hari. Sehingga kita berubah dengan orang-orang di dunia ini. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita tidak berusaha atau belajar untuk bisa melakukan perubahan akal budi, kita nggak pernah tahu mana kehendak Allah. Yang ada adalah kehendak pribadi kita. Yang adalah keinginan untuk memuaskan kehendak kita sendiri. Bukan mencari tahu bagaimana memuaskan hati Allah. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, artinya itu tiap orang bisa beda-beda. Talenta yang Tuhan berikan, kemampuan yang Tuhan berikan kepada setiap manusia bisa beda-beda. Aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Jadi ada ukurannya yang Tuhan berikan pada kita, tetapi seringkali keinginan-keinginan kita untuk memuaskan keinginan hati kita itu membuat kita memikirkan hal-hal yang lebih daripada yang patutnya yang kita pikirkan. Sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi beda-beda nih, tiap orang beda-beda nih. Oleh karena itu, ujian pada tiap-tiap orang juga beda-beda. Ada yang levelnya seperti Ayub, ada levelnya seperti Abraham, ada levelnya seperti Paulus, ada yang biasa-biasa aja. Dan setiap ujian, setiap cobanya Tuhan izinkan sesuai dengan level iman kita masing-masing. Sesuai dengan pengalaman hidup dan respon kita terhadap panggilan Tuhan.
hidup dalam iman yang benar. Roma 10 ayat 17 dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Nah, iman bukan keyakinan diri atau positive thinking. Artinya begini kan, banyak gitu. Oh, jika kita ingin sesuatu, imani, imani, imani. Banyak yang suka begitu. Dan sampai sekarang masih juga begitu. Kalau kamu beriman, kamu percaya buku-buku motivasi, you can if you think you can, begitu. Itu bukan iman. Iman itu adalah menyelaraskan kehendak kita kepada kehendaknya, kehendak Tuhan, bukan sebaliknya. Kita memaksakan kehendak kita supaya digenapi oleh Tuhan. Itu namanya kurang ajar. Kata sederhananya adalah iman adalah patuh dan taat melakukan kehendak Allah. Kalau jadi artinya yang pertama harus kita tahu adalah kita mencari tahu kehendak Allah itu seperti apa. Lalu kita melakukannya dengan patuh, taat, dan setia. Bukan memaksakan apa yang menjadi kehendak kita. Nah, iman yang benar akan membuat kita selalu berjaga-jaga di dalam segenap aspek kehidupan. Kenapa begitu? Nah, setiap orang Kristen yang memiliki iman yang benar akan dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, dia akan mewartakan secara lisan tentang firman Tuhan kepada orang-orang di sekelilingnya. Yang kedua, dia akan menjadi kesaksian hidup. Artinya dia melakukan apa yang dia dengar dan dia katakan dan dia sampaikan kepada orang lain. Yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Jadi menjadi saksi Kristus bukan jadi calo. Kita promosi tentang ajaran Tuhan, tentang pribadi Kristus, tapi kita nggak melakukannya. Orang lain jangan-jangan nanti akan kembali kepada Bapa di surga, kita nggak ke situ karena kita jadi calo. Karena kita hanya ngomong tapi tidak mengimplementasikan dalam kehidupan kita sebagai pelaku firman Tuhan. Sebagai orang Kristen yang memiliki iman yang benar, pasti akan kerinduan di dalam hatinya untuk menjadi saksi Kristus. Pertama, menjangkau jiwa-jiwa, menjadi terang Kristus. Pertama kemana? Segenap anggota keluarga inti. Orang tua, ya kepada anak-anaknya. Suami kepada istrinya, istri kepada suaminya. Lalu keluarga besar. Lalu lingkungan sekitar. Lingkungan kerja. Lalu bangsa dan negara. Itu pasti akan punya kerinduan di dalam hati kita. Gitu ya. Di dalam 1 Tesalonika 5, kalau teman-teman buka, gitu, judulnya ada perikop berjaga-jaga. Dikatakan begini, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, artinya hidupnya terlihat, bisa ditonton, tidak melenceng ke kanan ke kiri. Kenapa? Karena terlihat. Kita bukanlah orang-orang malam yang melakukan semuanya sembunyi-sembunyi. Biasanya orang melakukan sembunyi-sembunyi karena ada sesuatu yang disembunyikan, kan? Karena ada sesuatu yang sebetulnya dia tahu itu salah, tapi dia lakukan. Lakukan sembunyi-sembunyi supaya orang di sekeliling nggak lihat. Iya, mungkin orang-orang di sekeliling nggak lihat, tetapi Tuhan melihat. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Halaman berikut nanti kita tahu, kenapa kita harus berjaga-jaga. Karena posisi kita sebetulnya rentan. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk waktu malam. Digambarkan oleh tidur waktu malam artinya tidak berjaga-jaga. Mabuk waktu malam, dia terus saja dalam kegelapan, hidup memuaskan diri, mabuk. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, hidup dalam kebenaran, baiklah kita sadar
Berbaju zirah kan iman dan kasih. Artinya hidup dalam patuh dan ketaatan untuk melakukan kehendak Allah. Hidup dalam kasih kan ada hukum yang terutama, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu kita lakukan. Dan berketelopongkan kepada pengharapan keselamatan. Artinya tujuan kita adalah keselamatan. Kita nih sedang melakukan keselamatan kita. Sudah ditebus, tetapi itu bisa dicuri juga kalau kita tidak berjaga-jaga. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. 5 ayat 14. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hidup mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi terang. Bukan menghakimi, tapi mengingatkan. Kita boleh menilai, tapi tidak boleh menghakimi. Tentu saja sebelum kita mengingatkan, jangan sampai kita jadi calo. Kita mengingatkan orang lain, kita menegur orang lain bertobat, kita sendiri nggak bertobat. Itu celaka. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Kalimat ini sepertinya ada hidden meaning begitu ya. Perhatikanlah, supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Artinya, orang yang hidup benar pun seturut dengan kehendak Allah, ada kemungkinan mendapatkan perlakuan yang jahat dari orang lain terhadap dia. Tetapi itu adalah sebuah ujian, di mana kita nggak boleh membalasnya jahat dengan jahat. Senantiasa harus berbuat baik. 5:16. Bersukacitalah senantiasa. Senantiasa artinya dalam segala keadaan. Tetaplah berdoa. Maksudnya berdoa adalah kita menyadari bahwa sebetulnya kita rentan. Kita tidak mampu bertindak sendiri. Kita sangat bergantung pada Tuhan. Berdoa itu tidak serta-merta selalu meminta, tetapi kita juga menyatakan bahwa kita bergantung pada Tuhan. Tanpa pertolongan Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, tanpa anugerah Tuhan, tanpa kemurahan Tuhan, tanpa perlindungan Tuhan, sebetulnya kita tidak bisa lakukan apa-apa. Oleh karena itu, kita tetap berdoa, selalu berdoa. Berdoa tidak selalu bahwa harus kunci kamar, masuk kunci kamar gitu. Ya, itu bisa juga. Tetapi dalam segenap aspek kehidupan kita, dalam melakukan apapun, dimanapun, ketika kita mengalami sesuatu, jalur komunikasi kita kepada Tuhan itu selalu ada. Kenapa? Roh Kudus sudah ditaruh, dimeteraikan dalam diri kita untuk menolong kita. Untuk memimpin kita ke dalam kebenaran. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kenapa sih kita harus mengucap syukur dalam segala hal dan senantiasa? Roma 8 ayat 28 dikatakan begini, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang, bisa jadi sebelum-sebelumnya kita nggak tahu. Atau sebelum-sebelumnya kita nggak paham. Dalam kehidupan kita, kadang-kadang kita harus melalui lembah kekelaman, masa-masa sulit. Kadang-kadang kita berdoa, jawaban tidak cepat datang. Kita sudah berdoa, solusi tidak segera datang. Tetapi setelah waktunya berjalan terus-menerus, akhirnya selesai dan kita baru bisa mengerti bahwa,
Ternyata selesainya begini aja ya. Tuhan luar biasa. Kalau kita melihat kejadian bangsa Israel, begitu banyak tulah sudah terjadi begitu ya. Untuk memberi experience, pengalaman iman pada bangsa Israel. Ternyata pengalaman-pengalaman yang besar itu tidak selalu serta-merta membuat orang itu bertumbuh imannya. Saya membayangkan ketika bangsa Israel itu sudah keluar dari Mesir, 10 tulah sudah terjadi, dan akhirnya mereka tiba di tepi Laut Teberau. Lalu Firaun berubah pikiran untuk mengejar bangsa Israel. Pernah ada nggak yang bayangin gitu ya? Ih, kenapa sih ya? Harus kepepet sampai di tepi laut dikejar-kejar? Kenapa nggak dicegah aja sih Firaun berubah pikiran gitu untuk akhirnya mengejar bangsa Israel? Kan mereka sudah berduka, anak sulung meninggal gitu ya. Udah stay gitu di Mesir, nggak usah ngejar-ngejar bangsa Israel. Gitu. Kadang-kadang kejadian-kejadian kayak gitu yang mengkhawatirkan kita, orang-orang percaya, itu diizinkan Tuhan. Semakin mepet, udah bayang ya, 7 juta atau 2 juta orang atau 600.000 dewasa gitu, laki-laki, kepepet di pinggir laut. Nggak ada jalan lain. Pasukan-pasukan berkudanya Firaun udah ngancam begitu. Bakalan mereka mati mungkin. Mereka bingung, putus asa. Kenapa orang putus asa? Karena hanya mengandalkan pikirannya sendiri. Mereka lupa bahwa mereka sedang dipimpin oleh Allah semesta alam, Tuhan semesta alam, yang kemampuannya tidak terbatas. Dan terjadilah laut terbelah. Seringkali dalam kehidupan kita, kemuliaan Tuhan itu semakin besar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam kehidupan kita. Kita harus melalui saat-saat yang kritis, saat-saat yang mendebarkan, saat-saat yang boleh dibilang hampir putus asa. Pengharapannya itu tinggal sedikit rasanya. Karena udah nggak ada seperti jalan lain. Dan saya akui bahwa ikut Tuhan itu emang ngeri-ngeri sedep. Ngeri-ngeri waktu jalaninnya. Kadang-kadang nggak tahu, kita putus asa. Tapi ketika semuanya sudah lewat, itu sedap banget rasanya. Kita punya pengalaman, kita bisa melihat, oh Tuhan luar biasa. Saya nggak kepikiran loh jalannya begitu. Mujizatnya terjadi. Kalau worship leader sering mengatakan, Anda mau mujizat terjadi dalam kehidupan Anda, itu artinya kalau mujizat terjadi sebetulnya kita harus melalui fase-fase di mana kita udah nggak punya harapan lagi. Sepertinya tidak punya harapan lagi, sepertinya tidak punya jalan keluar lagi. Kita dipepet sampai limitnya begitu. Lalu Tuhan memberikan kelegaan. Kemuliaan Tuhan itu seringkali baru dinyatakan lewat kondisi-kondisi yang sangat kritis. Filipi 4 ayat 6 dikatakan begini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Kalau dibilang janganlah hendaknya kamu khawatir, itu pasti kebanyakan khawatir. Tapi maka diperintahkan jangan khawatir. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu. Boleh nggak nyatakan keinginan kita, permintaan kita? Boleh. Kepada Allah dalam doa. Wujud doa adalah wujud bahwa kita bergantung pada Tuhan. Kita menyatakan bahwa kita nggak mampu tanpa Dia. Sebetulnya kalau tanpa doa, Tuhan tahu nggak kemauan kita, keinginan kita? Tahu banget. Karena Dia tahu, bahkan lebih tahu pada diri kita sendiri. Tetapi dari doa itu kita menyatakan, Tuhan, aku tidak sanggup tanpa Engkau.
aku bergantung padamu Tuhan. Itu doa adalah bentuk kita merendahkan diri, merendahkan hati di hadapan Tuhan. Nyatakan segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nyatakan, boleh. Dalam doa, karena kita bergantung pada Tuhan. Dan permohonan, memohon. Dengan ucapan syukur. Artinya mengucap syukur, apapun keputusannya Tuhan, kita terima. Kenapa kita terima? Balik lagi ke Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kalau orang-orang percaya mengasihi Tuhan, dia akan bisa melihat kebaikan Tuhan. Tapi orang-orang yang beragama, yang tidak mengasihi Tuhan, bisa jadi dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Yang ada adalah komplain terus. Hubungannya dengan Tuhan itu transaksional gitu loh. Dagang. Dia sebenarnya tidak mengasihi Tuhan. Dia lebih mengasihi dirinya sendiri. Nah, orang-orang yang mengasihi dirinya sendiri tidak mampu untuk rejoice. Gitu. Karena dia tidak bisa melihat kebaikan Tuhan. Karena fokusnya adalah dirinya sendiri. Oke, berikutnya. Orang percaya dipanggil untuk menjadi sempurna. Karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Dulu saya berpikir bahwa sempurna itu tidak pernah melakukan kesalahan. Ternyata adalah sempurna itu yang dikatakan di ayat sini adalah, saya cari-cari referensinya, artinya adalah kita menyelesaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Di atas tadi ya, sudah disebutkan ya, iman, hidup dalam iman. Iman adalah hidup taat dan setia melakukan kehendak Tuhan. Kita harus mencari tahu dulu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan sempurna adalah ketika kita bisa melakukannya, menyelesaikan tugas itu, panggilan itu dengan selesai, tuntas. Ada orang yang dipanggil sebagai hamba Tuhan, ada orang yang dipanggil sebagai akuntan, ada orang yang dipanggil sebagai marketing, ada orang sebagai penjual minuman, ada yang jual sebagai bos. Semua ada talentanya, semua ada modal yang Tuhan tanamkan di dalam diri kita masing-masing. Dan tuntutannya beda-beda. Demikian juga dengan iman. Makanya Tuhan bilang kan, siapa yang tahu banyak, dia akan dituntut banyak. Siapa yang tahu banyak, dia harus melakukannya banyak juga. Menyelesaikannya. Menyelesaikan, menuntaskan kehendak Allah yang kualitasnya akan diuji dalam setiap proses kehidupan. Ya, mungkin teman-teman pasti kalau yang dari Mika kan melalui jalur pendidikan. Ujinya di SD, soalnya ya soal SD. Pengujinya ya guru SD. SMP, SMA, ya gurunya juga. Di SMP, SMA ada ujian nasional. Soalnya lebih susah. Waktu kuliah, pengujinya levelnya beda lagi. Pengujinya bukan cuma 1 orang, 3 orang. Ketika Anda masuk program doktoral, pengujiannya siapa? Profesor. Lebih sulit lagi. Itu berjenjang. Demikian juga dengan iman. Tuhan ingin kita naik kelas. Ketika naik kelas, ada modal baru. Tuhan ingin selesaikan itu kita. Level itu. Yohanes 19 ayat 30. Ingat semua pasti teman-teman di sini. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Itu dikatakan Tuhan Yesus di atas kayu salib ketika dia menyerahkan nyawanya. Dia sudah selesai. Artinya, dia menyelesaikan tugas yang diberikan Bapa di sorga, Bapanya kepada dia untuk menebus manusia.
sempat terjadi kegoncangan di Taman Getsemani. Kalau boleh cawan ini berlalu daripada. Tapi bukan kehendakku jadi, kehendakmu lah yang jadi. Coba teman-teman perhatikan, setiap mujizat yang Tuhan Yesus lakukan pasti juga menunggu Bapaknya. Bukan kepentingannya dirinya sendiri, tapi menyelesaikan panggilan Bapaknya. Sudah selesai, komplit, sempurna. Di dalam kehidupan kita juga gitu. Selesaikanlah dengan sempurna. Dengan usaha maksimum di setiap level. Kesempurnaan itu berjenjang sesuai dengan levelnya. Memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu melakukan kehendaknya dan menuntaskan rencana dalam kehidupan kita. Jadi memuliakan Tuhan itu bukan sekedar, mari kita muliakan Tuhan dengan nyanyi-nyanyi aja, gitu, memuji Tuhan. Ya, itu hanya salah satu aspek. Tetapi yang terpenting adalah ketika kita menjalani kehidupan kita, kita menyelesaikan semua panggilannya tanpa keluh kesah. Tapi dengan ucapan syukur, bersyukurlah, Tuhan terima kasih untuk posisi yang Tuhan beri ini. Tuhan terima kasih untuk tugas yang Tuhan beri ini. Tolong aku Tuhan untuk dapat menyelesaikannya dengan baik. Agar aku berkenan kepadamu. Selesai. Itu ketika kita menyelesaikan setiap panggilannya, menyelesaikan tugas yang diberikan, itu kita memuliakan Tuhan. Nah, kondisi yang harus disadari orang percaya. Pertama, dunia ini semakin jahat dan akan binasa. Semua akan ada akhirnya. Tapi di Kejadian 6 ayat 5 ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan itu terjadi sampai sekarang. Semakin lama orang semakin jahat. Bahkan orang bisa melakukan kejahatan tanpa tangannya kotor. Kenapa? Karena dia punya kuasa. Dia punya kemampuan. Jadi orang yang kaya kemampuan gitu ya, itu punya potensi yang lebih berbahaya kalau dia tidak menaklukkan dirinya. Kedua, iblis terus berusaha membawa manusia ke dalam kebinasaan, bersamanya dalam hukuman kekal, dengan cara memberikan semua yang diinginkan manusia. Nah ini dia. Mengikut Kristus adalah sangkal diri pikul salib. Mengikut iblis, dia berikan semua apa yang kita inginkan untuk kepentingan kepuasan kedagingannya kita. Jadi ketika kita mulai naik karirnya, hartanya, posisinya, berhati-hatilah. Berjaga-jagalah. Karena bisa jadi orang itu tidak jahat karena kesempatan berbuat jahatnya aja belum datang. Karena dia nggak mampu. Dia nggak punya power untuk lakukan itu. Tapi people can change. Ketika dia punya kesempatannya, dia punya powernya, dia punya pengaruh, dia bisa lakukan itu tanpa kelihatan. Tetapi mata Tuhan kelihatan. Dan ada orang-orang yang terus melakukan kejahatan, tapi di sisi lain dia terus melakukan kegiatan-kegiatan agamawi. Saya bukan bilang rohani, karena kegiatan rohani adalah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau agamawi adalah ritual-ritual agama dilakukan, aktivitasnya juga banyak, sumbangannya juga gede, tapi dia tidak hidup dalam pertobatan. Dia sedang menipu dirinya sendiri. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawanmu iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya, iblis selalu berusaha mencari kesempatan. Dan seringkali
lewat sesuatu yang memabukkan, menyenangkan untuk kita lakukan. Jadi tantangannya adalah dari diri sendiri, keinginan kita kalau nggak kita taklukkan. Kedua dari lingkungan, ketiga dari iblis. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Kalau Daud bilang, selidikilah hatiku ya Tuhan. Yang diperlukan adalah kejujuran pada diri sendiri. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Orang bebal seringkali Tuhan sudah mengingatkan, Roh Kudus sudah mengingatkan, tapi karena keinginan kita yang besar, ambisi kita yang besar, kita lebih ingin keinginan kita distempel oleh Tuhan supaya terjadilah gitu ya. Itu yang membuat kita nggak sensitif dalam pimpinan Roh Kudus. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Waktu kita itu terbatas. Umur kita sudah ditentukan dari awal. Kita nggak tahu kapan kita exit gitu. Dan hari-hari ini jahat. Kalau kita tidak hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, dalam kehidupan yang benar dengan Tuhan, maka kecenderungan duniawi ini akan sangat menarik kita. Dan kemungkinan kita tergelincir itu besar. Sebab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan kita nggak bisa mengerti kehendak Tuhan ketika kehendak kita jauh lebih besar daripada kehendak Tuhan. Nggak enak ya, sangkal diri pikul salib. Karena semuanya yang menyenangkan. Tetaplah mengerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Selalu berjaga-jaga. Silahkan dibaca di Filipi 2 ayat 12. Nah, setiap manusia ingin hidup bahagia. Pertanyaannya tadi Pak David sudah sampaikan. Apakah dengan tadi udah kesaksian ya dalam kesaksian. Apakah dengan pertanyaan kita yang buat kita diri sendiri nih. Apakah dengan terpenuhinya semua keinginan seperti memiliki pasangan, menikah, punya rumah. Kalau udah punya rumah lebih besar lagi. Pertama punya motor. Udah punya motor pengen mobil. Mobil lebih mewah lagi. Bisa pesiar, jalan-jalan. Punya jabatan. Apakah itu menjamin kebahagiaannya sejati? Banyak orang yang ketika hidupnya sederhana, dia mencukupkan dirinya dan dia bersyukur kepada Tuhan, dia bahagia. Hidupnya dia benar, lurus. Tapi ketika dia mulai punya banyak hal, dia punya banyak pengaruh, berubah. Ya kejadiannya itu. Seperti yang lagi rame itu, FS. Dia mungkin baik. Tetapi ketika ketamakan, keinginan untuk memuaskan diri itu terus dikembangkan, dia lalu mulai merancangkan hal, tutup sana, tutup sini, kasih sana, kasih sana, sini. Waduh, semuanya terlibat. Jadi kejahatan massal. Apakah itu yang namanya kebahagiaan sejati? Ketika kita punya semua hal. 2. Di dalam diri manusia sebetulnya ada ruang kosong yang membuat manusia itu terasa hampa. Artinya, ketika udah punya semuanya, terus aduh, kurang. Baru pulang jalan-jalan, pengen pergi lagi. Aduh, belum pulang sampai rumah, habis ini pergi kemana lagi ya? Punya kendaraan satu, oh kurang, tambah satu. Nggak dipakai, pengen punya aja. Hampa. Tidak pernah terpuaskan. Jika tidak diisi oleh kehadiran Allah sendiri di dalam ruangan itu. Di dalam diri kita.
keberkenanan Tuhan untuk hadir memenuhi hidup manusia seseorang, memenuhi bukan hanya sebagian kecil, tapi memenuhi artinya memimpin, akan membuat orang tersebut merasa damai. Kenapa? Allah itu Raja Damai, penuh sukacita, sekalipun kondisinya yang sedang dihadapi bisa jadi tidak dalam kategori bisa bersenang-senang. Contohnya, para rasul ketika dipenjara, dianiaya, mereka bersukacita. Kami bersukacita karena dapat turut ambil kesempatan menderita bersama dengan Kristus. Nah, orang dunia nggak bisa begitu. Rejoice nggak bisa. Orang dunia yang terikat dunia bisa bersukacita kalau keinginan dagingnya terpenuhi semuanya. Orang benar dipenuhi sukacita jika Allah hadir memenuhi kehidupannya. Dan Allah bisa hadir dalam kehidupannya jika apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi rencana kita lakukan dengan setia dan menyelesaikannya. Nah, itu tadi, sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus, sudah selesai, sudah genap. Tuntas. Allah hadir dan memenuhi kehidupan seseorang jika orang tersebut hidup dalam iman yang benar. Iman yang benar adalah tadi pendengaran akan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan itu isi hatinya Tuhan, kehendaknya Tuhan. Nah, proses menyelaraskan kehendak kita kepada kehendak Tuhan itu proses yang nggak gampang. Pemahaman iman yang benar dibangun dan dimulai dalam keluarga. Penting. Persekutuan dalam keluarga. Usahakan ajak keluarga Anda untuk baca firman Tuhan sama-sama. Dan bukan hanya baca saja, tapi mempraktekkannya dalam kehidupan kita. Dan orang-orang yang sangat dapat menilai kita menjadi pelaku firman apa bukan, itu adalah orang-orang terdekat kita. Karena orang terdekat kita akan bisa bilang, alah, papa mau ngomong doang. Lain sama yang diomongin. Mereka yang bisa menilai. Kenapa? Mereka lihat kehidupan kita. Ketika kita tampil di panggung, ketika kita tampil di muka umum, kita bisa mengkamuflasenya dengan baik. Ucapan kita bisa kita atur. Tapi orang-orang di dalam kita, di keluarga terdekat kita, bisa lihat. Karena kan kita nggak bisa fake terus-terusan ya 24 jam. Tapi ketika orang ada di mimbar, orang ada di tempat-tempat, wah, aku sekarang pelayanan nih, harus baik, tampil baik. Kita bisa manipulasi loh. Oleh karena itu ketika hidup kita benar, hari demi hari benar, lalu ketika kita dalam persekutuan, dalam kebaktian atau jemaat, kita memuji Tuhan, itu kita tidak perlu membutuhkan suasana yang membuat secara psikologis kita, waduh rasanya terangkat begitu ya. Saya ingat banget gitu Pak Bigman bilang, oh bisa. Kebaktian itu bisa distimulasi dengan musik, tata cahaya, bisa. Tapi kalau hidup kita benar di hadapan Tuhan, kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, ketika kita memuji Tuhan, dimanapun kita berada, termasuk juga di gereja, kita nyatakan, Engkau yang terbaik Tuhan. Itu ada getaran yang hanya kita dan Tuhan yang tahu. Itu bisa pecah hati kita. Kenapa? Karena memang kita menghidupinya, kata-kata kita itu sebagai ucapan kesimpulan, bukan sesuatu yang ya worship leader katakan begitu. Ayo saudara bersukacitalah. Masa di hadapan Tuhan tidak bersukacita? Kenapa harus dipompa? Kalau kita dalam hidup kita memang penuh dengan sukacita, karena kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan, apapun keadaannya,
Ketika sulit pun kita menyadari bahwa Tuhan itu baik. Ketika ada kelegaan diberinya itu kelepasan, kita bersukacita dan terwujud bahwa benar-benar Tuhan itu baik. Dan kita bisa melihat, mengingat kebaikan Tuhan. Dan kita bisa katakan, Tuhan Engkau baik. Pecah, saudara. Nggak perlu suasana musik yang gimana-gimana, enggak. Bahkan tanpa musik pun bisa. Bukan berarti musik nggak penting, enggak. Ini tantangan loh, tantangan buat para worship leader, juga para singer, pemain musik juga. Ketika melayani, apakah sudah mempersiapkan dalam kehidupan hari-hari demi hari? Itu dalam persekutuan kehidupannya benar dengan Tuhan. Jadi ketika kita menyatakan ucapan syukur kita, itu memang ada getarnya di situ karena kita menghidupinya.